Halo sobat pecinta film, selamat datang di studio visual film. Kali ini kita akan membahas film tentang dua orang yang bertahan hidup di kutub es yang dingin. Gadis ini melihat seorang pria menatap payudaranya. Reaksi pria itu membuat semua orang kagum. Pasangan ini harus bertahan hidup selama 75 hari di kutub utara. Kisah cinta mereka mengejutkan semua orang. Sebuah pesawat jatuh dalam perjalanan ke negara asing. Satu-satunya yang selamat adalah pemeran utama, pria Puswan dan fisikawan Rui. Di tempat terpencil ini, tanpa orang. Tidak ada sinyal telepon. Pesawat yang jatuh di lokasi ini sulit ditemukan. Di Arktik yang dingin, penyelamatan sangat sulit. Daripada menunggu mati, cari saja cara untuk bertahan hidup. Jadi Puswan menarik Rui dan penumpang lain untuk mulai mencari kesempatan hidup. Sepertinya Tuhan ingin mempersulit mereka. Badai salju akan datang. Jika tidak ada tempat untuk bersembunyi, mereka akan dikubur hidup-hidup. Rui terus mendesak Puswan untuk segera menggali tempat berlindung. Setelah beberapa saat bekerja keras, Puswan pun berhasil menggali lubang. Setelah beberapa hari, mereka menemukan sebuah rumah kosong. Setelah menguburkan jenazah penumpang lain, kini mereka perlu memikirkan cara untuk mengobati luka di kaki Rui. Dia mengalami patah tulang yang sangat parah. Jika tidak dirawat tepat waktu, kakinya akan menjadi gangren. Rui ingin meminta Puswan melakukan operasi untuknya. Puswan bukan seorang dokter. Bagaimana dia tahu operasi? Namun jika operasi tidak dilakukan, nyawa Rui akan terancam. Berpikir demikian, Puswan tidak punya pilihan lain, sehingga dia harus melakukan operasi untuknya. Dia memotong satu sisi celana Rui. Meskipun Rui pemalu, dia tetap mencoba membimbing Puswan. Rui pingsan karena kesakitan. Tidak lama kemudian, Puswan mendengar Rui memanggil namanya. Puswan tanya Rui mau apa. Saat ini Rui jawab secara lelah, aku mau WC. Rui tidak bisa pergi ke toilet sendiri karena sakit kaki. Bahkan kekasih sulit dikatakan. Mereka baru aja kenal. Puswan buat sebuah lubang di tempat tidur. Lalu dia meletakkan baskom di bawahnya agar Rui bisa buang air kecil. Puswan keluar agar tak malu. Saat ini, dia menemukan bahwa tangki minyak masih tersisa. Dia buru-buru menarik kabel generator. Lalu mengaktifkan sistem pemanas. Setelah beberapa saat mencari, Puswan menemukan beberapa makanan di rak, tapi makanan ini diproduksi sebelum dia dilahir. Puswan menghitung sejenak dan menyimpulkan bahwa makanan dan minyak di sini dapat membantu mereka hidup selama 75 hari. Jika habis, mereka akan mati kedinginan. Puswan mengira ini mungkin stasiun Aurora China. Tapi cara ke sana gimana? Puswan mau keluar untuk cari. Tapi Rui mengecewakannya. Ingin menemukan stasiun Aurora dalam jarak 20 km. Di sini seperti menemukan jarum di laut. Yang lebih penting, minyak dan makanan hanya bisa digunakan selama 75 hari. Sampai saat itu, kutub utara akan berubah menjadi kutub malam. Sepanjang hari tanpa matahari. Suhu akan turun sangat rendah. Tapi Puswan masih bertekad untuk pergi. Dia lebih baik mati dalam perjalanan untuk menemukannya, daripada duduk diam dan menunggu untuk mati. Rui melihat ini, dan harus menunjukkan padanya 3 cara untuk mencapai stasiun Aurora. Akhirnya Puswan siap barang. Bawa makanan untuk 2 hari, dan siap pergi. Awalnya, Puswan berjalan sambil menikmati lingkungan sekitar. Dia bahkan dengan senang hati berfoto dengan pinguin. Dia meniru gaya berjalan pinguin untuk menemukan jalan ke tempat yang dia tuju. Beberapa hari berlalu, Puswan menemukan jalan ke utara. Dia ingin meninggalkan jejaknya di tempat-tempat yang dia lalui. Kamu menatap aku untuk apa? Aku akan memberikanmu semua. Puswan senang, dan segera tiba-tiba terjadi longsoran salju. Untungnya Puswan dapat bersembunyi di balik batu. Tepat waktu untuk menyelamatkan nyawanya. Di kutub utara, Puswan selalu siap secara mental untuk menghadapi
Bahaya setelah kembali. Dia memberitahu Rui segalanya. Setelah mengetahui longsoran salju, Rui menduga bahwa Pusuan telah pergi ke utara. Sekarang hanya Tenggara yang tersisa. Setelah beberapa hari berhubungan, keduanya secara bertahap menjadi teman. Melihat badai salju di luar, Pusuan awalnya agak takut. Tapi memikirkan minyak yang hampir habis, Pusuan tidak bisa tidak mulai lagi. Melihat Pusuan pergi, Rui merasa khawatir. Kali ini keluar. Pusuan mau coba menangkap ikan di laut besar ini. Tapi setelah hasil tangkap seekor ikan, Pusuan jatuh ke celah dan pingsan. Setelah sadar kembali, Pusuan mengikuti arah cahaya redup untuk keluar dari gua setelah mengamati beberapa saat. Kecuali es dan gua batu tak berdasar. Tidak ada jalan lain di sini. Sampai sekarang, Pusuan telah pergi selama 2 hari. Ia harus pulang segera. Karena ia harus bantu Ruhi sekarang. Dia mendeteksi cahaya yang melewati celah besar. Dia mengumpulkan keberanian untuk maju. Lalu coba naik ke atas. Tapi semakin jauh ia melangkah, semakin kecil celahnya. Udara menjadi sangat tipis. Dia masih berusaha untuk tidak jatuh. Ruang sempit membuat Pusuan sulit bernafas. Berkat kemauannya yang kuat, dia akhirnya bisa mengatasi dirinya sendiri. Dia berhasil naik ke gua di sebelahnya. Pusuan mengikat barangnya ke satu kaki. Lalu dia melanjutkan mendaki. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitar tiba-tiba menjadi gelap. Berada di tempat yang begitu sempit dan dingin, membuat Pusuan jatuh ke dalam krisis. Dia ketakutan dan tidak bisa bernafas. Tetapi memikirkan Rui menunggunya. Pusuan tidak bisa menyerah begitu saja. Dia menggunakan api untuk menghilangkan rasa takut yang mengelilinginya. Manfaatkan cahaya ini untuk bergerak maju. Jika dia tidak bisa melihat jalan, Pusuan akan menggunakan obor untuk menggali lubang. Waktu berlalu. Perasaan tidak berdaya dan putus asa membuatnya jatuh. 4 hari telah berlalu. Rui hanya bisa mendoakan Pusuan. Angin kencang membuat rumah terus-menerus mengeluarkan suara. Genset berhenti bekerja. Rui mencoba merangkak di lantai untuk mencari makanan. Ia makan sambil nangis. Udah 4 hari, Pusuan masih belum pulang. Mungkin ia telah mati di luar. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Rui merangkak keluar untuk menyalakan generator. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menyalakan generator. Sinar harapan terakhir Rui telah padam. Yang tunggu ia sekarang adalah kematian. Rui putus asa. Dia memutuskan untuk menyerah. Saat ini Pusuan berhasil melarikan diri. Ia segera pulang rumah kayu. Dia menemukan Rui pingsan diri di luar. Untungnya cederanya tidak bertambah parah. Setelah banyak lolos dari kematian, keinginan mereka untuk hidup menjadi lebih besar dari sebelumnya. Pusuan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Sebelum pergi, ia bilang dengan Rui, "Jika kamu tak bisa tungguku, atau aku nggak bisa pulang, aku harap kamu bisa guna jumlah oli itu hingga habis, dan makan semua makanan itu." Tuhan selalu ingin menguji ketahanan manusia. Harus berjalan di salju dalam waktu lama. Membuat mata Pusuan sangat perih. Dia mencoba untuk maju, menurut ingatannya. Saat ini rumah kayu itu muncul di depan matanya. Tapi Pusuan tak bisa lihat. Ia sangat panik. Ia takut salah jalan. Dan ia tak bisa pulang lagi. Pusuan dengan bingung panggil nama Rui. Untunglah Rui dengar katanya. Mungkin ia juga bisa merasa ketakutan. Pusuan Rui dengan sulit jawab Pusuan. Pusuan. Dengar suara Rui. Pusuan ada harapan kembali. Ia menurut suara Rui, unutek masuk rumah. Keduanya saling peluk. Di hari-hari berikutnya, Rui dengan hati-hati merawat Pusuan. Tepat di kamar mandi, Rui juga menatapnya dengan gugup. Dia membantu Pusuan memangkas janggutnya. Bercerita tentang Antartika. Suasana tiba-tiba berubah canggung. Pusuan membelai rambut Rui dengan lembut. "Kamu bisa lihat?"
agar mata Pusuan tidak terluka. Rui membuatkannya kacamata khusus. Pusuan ingin menangkap ikan untuknya. Tanpa diduga, es itu pecah, menyebabkan Pusuan jatuh ke dalam air yang dingin. Dia mencari, dan masih tidak bisa menemukan jalan keluar. Untungnya dengan bimbingan sekelompok ikan, dia bisa menyelamatkan nyawanya. Seluruh tubuhnya basah, dia gemetar mencari jalan pulang, bahkan hawa dingin yang menusuk tulang tidak bisa menghentikannya untuk kembali ke Rui. Sesampainya di rumah, seluruh tubuh Pusuan membeku. Rui menggunakan tubuhnya untuk menghangatkannya. Keesokan harinya ketika dia bangun, Pusuan sangat tersentuh melihat Rui berbaring di sampingnya. Dia akan mencium Rui ketika dia menyadari bahwa pakaiannya terbakar. Ia juga hilang sepatu. Sepatu Rui tak cocok dengannya Jetty. Pusuan memutuskan untuk mengambil sepatu orang asing. Setelah kembali, keduanya mendengar ketukan di pintu. Pusuan buka pintu untuk periksa. Tapi gak ada siapa. Dia pikir dia berhalusinasi, tetapi begitu mereka menutup pintu, mereka mendengar ketukan di pintu. Apakah orang mati kembali untuk mengklaim sepatu? Rui saran Pusuan kembalikan sepatu. Pintu langsung dibuka. Ketika Pusuan hendak melepas sepatunya, seekor pinguin muncul. Selamat pagi. Pusuan mau masak pinguin itu. Tetapi atas permintaan Rui, mereka memelihara pinguin itu. Kaki Rui telah pulih. Pusuan antar Rui dan pinguin keluar. Untuk menikmati kebahagiaan ini, Pusuan menemukan batu khusus hari ini. Rui berkata bahwa meteorit di kutub utara sangat berharga. Dalam dingin yang menusuk tulang ini, sangat sulit untuk bertahan hidup. Tapi seorang pedagang seperti Pusuan, dia sangat bahagia. Dia mengambil batu itu dan berlari kembali untuk menunjukkan Rui batu itu. Tanpa diduga, pada saat ini, batu itu meleleh. Pusuan meniup batu itu. Ini kotoran, bukan meteor. Saat itu dia minat mencicipinya. Dia melihat kotoran anjing laut, kotoran pinguin, kotoran sapi, tapi yang ini pasti kotoran manusia. Kotoran ini telah memberikannya harapan. Stasiun Aurora pasti dekat. Hari ke-75 hampir tiba. Oli telah habis. Makan juga hampir habis. Pusuan putus. Berangkat lagi, tidak menyangka Rui akan mimisan saat ini. Ini adalah infeksi darah. Malnutrisi ditambah cedera kaki yang tidak diobati. Waktu Rui tak sisa banyak. Tolong melupakanku. Tapi Pusuan tak setuju. Dia berlutut di depan Rui. Meskipun tak ada cincin kawan, juga tanpa janjian, tak ada kehadiran teman-teman, tapi Pusuan masih mengakui hatinya. Dimanapun, baik atau jahat, kaya atau miskin, baik atau sakit, meskipun hanya sisa satu gigi, nanti kamu jadi orang manapun. Tak mandi beberapa hari, harum atau bau buruk, aku masih cintamu. Rui diam-diam janji, ia akan tidak meninggalkan Pusuan. Oli udah habis. Makanan juga habis. Pusuan berangkat sekali lagi. Kakinya jadi hitam karena dingin. Sekitarnya hanya ada salju dan es. Pusuan dengan lelah duduk di batu. Dia melihat tulang ikan paus di depannya. Saat ini ia sangat putus asa. Hewan sebesar itu pun tidak bisa lepas dari pengaturan takdir. Pusuan ingin menyerah. Tetapi jika dia tidak dapat menemukan stasiun Aurora, tempat ini akan jadi kuburannya. Tapi Rui tak mau begitu. Ia mau Pusuan lanjut hidup. Hari ini adalah kali terakhir Pusuan pergi. Jika tak berhasil, Pusuan hanya bisa peluk mayat Rui dan mati di sini. Badai salju, ditambah tubuhnya yang lelah. Karena tidak bisa istirahat, membuatnya pingsan. Seekor pinguin telah membangunkannya.
Pusuan melihat kincir angin. Ia dengan ekor penguin maju ke depan. Akhirnya ia telah menemui stasiun Aurora. Dia mencoba memanjat tong besi. Kakinya tak bisa rasa apa lagi. Dia mengambil batu di sebelahnya dan mencoba menjatuhkan tong besi itu hingga menimbulkan suara. Akhirnya ada orang menemukannya. Air mata jatuh di pipinya. Akhirnya Rui telah diselamatkan. Pusuan antar mereka ke rumah kayu. Sebelum dia bisa melihat Rui, badai salju merobohkan rumah itu. Semuanya tampak berantakan di depan mata Pusuan. Berdiri di depan alam, manusia menjadi tidak penting dan kecil. Pusuan terus berteriak. Tapi di depan alam puas, itu tanpa harapan. Rui dan rumah kayu itu sudah lama menjadi keluarganya. Setelah kembali, baca pesan terakhir beserta gelang giok yang ditinggalkan Rui, Pusuan tak tahu melakukan apa selain nangis. Ternyata Rui telah siap untuk kematiannya. Dia menyerahkan semua keberuntungan dan keberaniannya kepada Pusuan. Rui mati, tapi ia harap Pusuan bisa terus hidup. Pusuan ingat, katanya lebih baik jika lupa. Jika kamu suka film ini, ayo bagi dengan teman-teman ya.